dengan segala rutinitas kita sepanjang minggu kemarin. Mungkin kita penat, mungkin kita lelah, mungkin kita banyak pergumulan, kita mungkin banyak kekecewaan sepanjang minggu kemarin. Tapi kita percaya, saat kita datang di hadirat Tuhan, kita boleh disegarkan. Saat datang di dalam hadirat Tuhan, kita boleh dipulihkan, kita boleh dimerdekakan, kita boleh merasakan damai sejahtera saat kita datang di hadirat Tuhan. Jadi pagi hari ini adalah kesempatan kita boleh datang di hadirat Tuhan. Bahwa hidup kita, bahwa segala keberadaan kita di hadapan Tuhan, percayalah hadirat Tuhan akan memulihkan, memerdekakan, memberikan sukacita damai sejahtera atas hidup kita. Mari kita datang dengan segenap kerinduan kita datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, satukan hati kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sedang di dalam perjalanan Tuhan ke tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh datang bersyukur di kaki-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan ketenangan. Kami mendapatkan sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami sungguh-sungguh akan dipuaskan dan dikenyangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segenap rasa haus lapar kami akan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tubuh roh jiwa kami taruh di atas mezbah-Mu Tuhan. Boleh menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan api asing yang akan membakar persembahan kami Tuhan, tapi api Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan membakar setiap persembahan kami. Lewat pujian kami, penyembahan kami Tuhan, lewat ibadah kami Tuhan. Ini adalah persembahan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami menyerahkan dan mempersembahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Saat yang terindah pagi hari ini untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan, berjumpa muka dengan muka, berhadapan muka dengan Tuhan, nikmati kasih Tuhan, nikmati hadirat Tuhan.
dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan ketenangan. Amin. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada jalan keluar. Amin. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan. Amin. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Amin. Kami percaya saat kami datang di hadirat-Mu, Yes. Kau ubahkan hidup kami Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan bukan karena kami Tuhan, para pelayan-Mu yang dapat mengubahkan setiap hati jemaat-Mu saat ini. Oh, Tapi kami percaya Tuhan, jemaat-Mu adalah ciptaan-Mu. Jemaat-Mu adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan saja yang sanggup mengubahkan sikap dan cara hidup daripada setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kau ubahkan setiap hati kami yang keras Tuhan, Kau lembutkan. Setiap hati kami Tuhan yang tidak hormat kepada Engkau Tuhan, Kau sanggup mengubahkan Tuhan. Kau lembutkan Tuhan. Kau menjadikan hati yang menghormati Engkau Tuhan. Hati yang penuh dengan kekaguman, hati yang penuh dengan rasa syukur, hati yang penuh dengan rasa kasih kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang akan mengubahkan Tuhan. Setiap kami, karakter kami, kehidupan kami, cara hidup kami akan diubahkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mulai saat ini Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan tidak ada satupun kuasa yang dapat menahan kuasa-Mu Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, ada terobosan terjadi atas jemaat-Mu Tuhan. Amen. Ada kebangkitan kebangunan rohani terjadi atas jemaat-Mu Yes. Tuhan. Jemaat-Mu mengalami Tuhan. Jemaat-Mu mengalami Tuhan. Jemaat-Mu mengalami Tuhan. Amin. Dan jemaat-Mu Tuhan boleh menghasilkan buah sepanjang tahun ini Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan daripada jemaat-Mu Tuhan yang tidak menghasilkan buah. Mereka boleh menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa, buah-buah kebenaran, buah-buah pelayanan Tuhan. Yes. Itu boleh terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa yang dapat menahan Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes. Kami tidak memandang siapapun Tuhan, tapi kami mau memandang Tuhan. Kami mau terus duduk diam. Kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan, pelukan kasih-Mu yang menjamah kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan Amin. kami. Terima kasih Bapa. Bukan hanya tubuh kami yang dipulihkan, tapi roh kami, jiwa kami juga Tuhan akan dipulihkan oleh Engkau. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan dan persembahkan Tuhan ibadah kami Tuhan pagi siang hari ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Bekerjalah lebih lagi Tuhan, berkaryalah lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh menyapa kiri kanan depan belakang kita. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia Tuhan tetap baik.
sekalipun itu tidak baik bagi kita, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Persoalan masalah kita, kesulitan kita itu tidak ada apa-apanya dengan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Saat kita
Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Amin. Siapkan hati kita ketika mendengarkan kebenaran firman. Kita percaya bahwa kita adalah hati yang adalah tanah yang subur. Dan saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu akan berbuah dalam kehidupan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Itu akan bertumbuh dalam hati. Saat kita siapkan hati, terbuka di hadapan Tuhan. Nah, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus kepadamu dan berilah
memberkati hidup saya. Beliau berkata bahwa sekalipun engkau menghabiskan setiap hari 2 jam untuk membaca firman Tuhan, itu tidak menambah kasih Tuhan. Sekalipun engkau mengikuti banyak kegiatan rohani di gereja, itu tidak akan menambah kasih Tuhan. Sekalipun engkau banyak melayani di rumah, itu tidak menambah kasih Tuhan. Satu hal itu yang menjadi renungan bagi saya. Tapi Tuhan katakan bahwa hamba Tuhan itu juga berkata bahwa sebaliknya, sekalipun kita sudah berdosa kepada Tuhan, sekalipun kita jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan tidak meninggalkan kasih-Nya atas hidup kita. Sekalipun dosa kita seberat apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kasih-Nya atas hidup kita. Dia tetap mengasihi kita, karena Dia adalah kasih di dalam hidup kita, karena Dia Tuhan kasih dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pujian ini berkata, selidiki hati, apakah aku sungguh mengasihi engkau? Mungkin hari ini kita bisa berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi belum tentu besok, minggu depan, ataupun bulan depan, ataupun tahun depan kita bisa masih mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah tindakannya dalam hidup kita, dan itu perlu diuji dan perlu pengujian oleh waktu. Dan biarlah setiap kita boleh benar-benar didapat, kita tetap setia, kita tetap penuh kasih, kita tetap mengasihi Tuhan. Satu lagi, dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan tentang seorang wanita yang mengurapi Tuhan. Saat itu dia adalah perempuan yang berdosa. Dia datang di hadapan Tuhan, dia dengan menangis, dengan air matanya dia mengurapi, dia membersihkan kaki Tuhan dan menyekatnya dengan rambutnya. Setelah itu dia menciumi kakinya berkali-kali dan mengurapinya dengan minyak dan wangi. Itulah kita. Kalau kita seberapa kita mungkin saat ini sudah jauh daripada Tuhan, mungkin saat ini kita sedang jatuh di dalam dosa, kita sudah mungkin melupakan Tuhan, kita lupa dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Mari kita datang seperti wanita yang mengurapi Tuhan, datang berseru, memohon pengampunan, bertobat kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi, kita mau melayani Tuhan lebih lagi, kita mau memprioritaskan Tuhan, kita mau Tuhan intensitas hidup kita lebih lagi banyak dengan Tuhan. Kita memberikan kualitas yang terbaik di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari Tuhan akan terus menyelidiki hati kita. Katakan bahwa sekalipun kita berdosa, Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia tetap mengasihi hidup kita. Tapi saat kita berdosa, kita sedang tidak mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Setiap kita yang rindu untuk mengasihi Tuhan, setiap kita yang rindu mau kembali pada kasih yang mula-mula, setiap kita yang rindu Tuhan memberikan hati untuk memuji, untuk menyembah, untuk mengasihi Tuhan. Mari saya bahwa ajak setiap kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kita, dengan pernyataan komitmen kita di hadapan Tuhan. Beri kami hati-Mu Tuhan, hati yang mau menyembah, hati yang memuji, hati yang mengasihi-Mu Tuhan, seperti wanita yang mengurapi-Mu. Beri kami hati-Mu, beri kami hati-Mu. Kasih
Hati damai, hati yang mengasihi, hati yang mengasihi, hati yang Ya. Kami percaya kalau Tuhan adalah kasih itu sendiri. Dan seberapapun jauh kami daripada dosa, mungkin kami berdosa, kami jatuh di dalam dosa, tapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Oh, saat ini Tuhan kami boleh ada dengan segala keberadaan kami saat ini Tuhan, dengan segala apa yang kami miliki, dengan segala apa yang kami punya Tuhan, itu adalah bukti kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Ya. Dan saatnya Tuhan kami mau mengasihi Engkau Tuhan, kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Beri pada setiap kami hati Tuhan, Amin. untuk mengasihi Engkau, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin apapun yang dia sampaikan terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas akan Tuhan mengubahkan kehidupan kami, akan memulihkan kehidupan kami Tuhan, umat jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan kehidupan Tuhan, hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami Tuhan siapkan hati kami, biarlah kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita sama-sama dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, ini akan memberkati setiap kita, memperlengkapi setiap kita, khususnya pengetahuan rohani yang menjadi bekal kita di dalam menjalani proses kehidupan yang singkat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing tentang firman Tuhan yang telah saya siapkan untuk kita sama-sama simak pada kesempatan pagi hari ini. Tema yang dibagikan
pada kesempatan hari ini adalah kasih menyelaraskan jiwa. Apa Bapak Ibu Saudara? Kasih menyelaraskan jiwa. Nah, sebelum saya mulai, saya lanjut, boleh kita berikan gerakan atau tanda seperti ini kepada teman-teman kita yang samping kanan kiri. Kita coba kasih, jangan ke saya, kanan kiri. Coba kasih. Udah ya? Ya. Oke, ya, Bapak Ibu Saudara, bentuk love tidak lagi asing untuk kita, betul? Bentuk love dapat diumpamakan bentuk suatu kasih. Oleh sebab itu, di sini kita akan sama-sama merenungkan tentang firman Tuhan yang bertema kasih menyelaraskan jiwa. Dan saya sampaikan di awal bahwa di sini kita akan sama-sama mengkoreksi atau introspeksi diri kita sendiri. Apakah kasih yang kita miliki saat ini atau yang sering kali kita ungkapkan itu selaras dengan jiwa kita? Apakah kasih yang sering kita ungkapkan di hadapan Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau, apakah selaras dengan jiwa? Apakah kasih yang kita ungkapkan kepada pasangan kita, suami atau istri kita, itu selaras dengan jiwa kita? Nah, di sini nanti kita akan sama-sama menyimak, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya dengan hati yang serius untuk kita sama-sama belajar pada kesempatan siang pagi hari ini. Baik, saya lanjut di slide yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, apa itu jiwa? Ya, ini merupakan suatu hal yang basic, tapi tidak salahnya kalau saya mencantumkan sedikit definisi jiwa tersebut. Saya mencatat di slide Bapak Ibu Saudara, jiwa itu sama dengan pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran itu kelihatan nggak? Kita dapat melihat bentuknya. Perasaan kelihatan nggak bentuknya? Ada yang bisa melihat perasaan saya? Ada? Oh, nggak ada. Kalau kehendak kelihatan nggak? Enggak. Kehendak kelihatan nggak Bapak Ibu Saudara? Enggak. Oh, kehendak itu kelihatan. Kehendak kan merupakan suatu tindakan aktif ya, itu kehendak. Nah, oleh sebab itu saya mencatat di sini Bapak Ibu Saudara, definisi dari jiwa, saya catat poinnya adalah pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya kutip dari beberapa teks Alkitab yang terambil di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur pasal 42 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ini merupakan suatu ungkapan Raja Daud saat ia merindukan Allah atau ingin mendekat kepada Allah. Lalu saya lanjut mengutip di dalam Markus pasal 12 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sehingga saya lanjut begini Bapak Ibu Saudara. Itu artinya di sini jiwa itu adalah bagian batin yang dapat sedih. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Apakah kita dapat melihat jiwa yang tertekan? Dari mana kita dapat melihat? Dari wajah. Coba lihat wajah-wajah kanan kirinya, apakah tertekan atau terjepit? Coba lihat. Atau ada yang nggak di situ jiwanya? Coba cari ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Daud pernah mengalami fase itu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Simpelnya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat jiwa yang tertekan, lihatlah ekspresinya, lihatlah perilakunya, pasti tidak maksimal atau tidak produktif atau sangat kacau begitu. Sehingga seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini jiwa itu artinya bagian batin yang dapat sedih. Jadi jiwa dapat sedih juga Bapak Ibu Saudara. Jiwa juga dapat mengasihi, yang diwujudkan
berupa tindakan atau perasaan atau kehendak. Bahkan jiwa juga bisa memilih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di sini kita dijelaskan bahwa jiwa itu merupakan pusat pikiran yang ada kita temukan di dalam diri kita sendiri. Perasaan kita, kehendak kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara masih bingung tentang apa itu jiwa, lihatlah dari caramu memiliki perasaan, berpikir, atau bertindak, atau berkehendak, begitu. Ya, itu kita dapat lihat dari gerakan-gerakan hidup kita, gaya-gaya hidup kita. Baik, kita akan masuk di dalam acuan teks Alkitab. Saya kutip dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membacanya secara bergantian saja. Saya nanti baca di ayat 12, lalu nanti Bapak Ibu Saudara di ayat 13, dan di ayat ke-14 kita sama-sama membacanya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Baik. Kolose pasal 3 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 3, 2, 1. Kita sama-sama baca di ayat 14, 3, 2, 1. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose pasal 3 ini, yang baru saja ayat yang kita baca, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose merupakan suatu tempat atau kota atau wilayah yang memiliki jemaat Kristen atau pengikut Kristus. Di sana Paulus menulis pada saat beliau sedang dalam tahanan penjara. Dari artikel atau tafsiran yang saya baca, di situ Paulus sedang ditahan di penjara, sehingga ia mendengarkan informasi bahwa kondisi jemaat yang ada di Kolose itu sedang tidak baik-baik saja. Saya mencatat di slide hal-hal penting garis besar yang dialami oleh jemaat Kolose adalah berada dalam tekanan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak ajaran sesat, ada guru-guru palsu, pengaruh budaya dan agama yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Sehingga pada saat Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang di Kolose, ada 3 poin penting yang beliau tuliskan kepada jemaat di Kolose. Yang pertama itu adalah identitas baru, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya tulis sebagai orang pilihan yang dikasihi Allah, jemaat diminta meninggalkan cara hidup lama. Jadi kalau kita baca di dalam Kolose pasal 3 ini, dari ayat Alkitab yang tadi kita baca, judul perikopnya adalah manusia baru. Manusia baru artinya ada suatu pembaharuan gaya hidup atau perilaku. Sehingga di poin yang pertama, Paulus berpesan bahwa sebagai orang pilihan yang dikasihi Allah, jemaat diminta untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Contoh cara hidup yang lama yang mungkin penuh dengan benci, dendam, perkelahian, dan hal-hal yang lainnya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu di poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pakaian karakter. Pakaian bukan pakaian ini Bapak Ibu Saudara, tapi lebih ke penggunaannya, penerapannya. Menggunakan metafora atau mengenakan pakaian. Untuk 5 sifat Kristus yang dapat kita sama-sama lihat di dalam slide, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di GKPB Kuningan
itu memiliki sifat karakter seperti yang tercantum di slide yang saya cantumkan. Amin? Amin ya. Amin yang paling kuat itu makanya paling excited di dalam menerapkannya ya. Saya percaya jemaat Tuhan di sini memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kalau tidak, mohon untuk koreksi diri masing-masing ya. Lalu di poin yang ketiga, saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, pengampunan dan kasih. Menekankan pengampunan timbal balik. Ya. Menekankan pengampunan timbal balik. Timbal balik artinya jangan berharap cuma pengen diampuni atau menerima suatu meminta untuk mengampuni orang lain. Kita juga harus meminta ampun kepada orang lain. Jadi ada timbal baliknya, dua arah. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi menjadikan kasih sebagai pengikat. Pengikat yang sempurna yang mempersatukan jemaat di atas segalanya. Tadi kan kita sudah baca di dalam Kolose pasal yang ketiga, itu di ayat yang ke-14. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekali lagi bahwa di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita ingin mewarnai hidup kita penuh dengan hal-hal baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, milikilah kasih. Ekspresikanlah kasih di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan ekspresi kasih itu tidak hanya kita tunjukkan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kita juga harus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan kepada musuh kita. Kita tetap diperintahkan, diajarkan untuk tetap mengasihi. Untuk tetap mengekspresikan kasih kepada orang tersebut. Ya kalau secara daging itu merupakan sesuatu hal yang struggle, perjuangan banget, bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi kita sudah disakiti dengan bertubi-tubi gitu ya. Ketika kita ingin mengungkapkan atau tetap menunjukkan bahwa kita tetap mengasihi dia, itu bukan suatu hal yang mudah secara daging. Tapi saya percaya Tuhan tidak diam jikalau kita berkomitmen untuk mengekspresikan hal tersebut. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti akan hadir di dalam hidup kita untuk membantu kita di dalam menerapkan kasih tersebut. Apalagi menerapkannya kepada orang yang berbuat curang kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat konteks dunia sekarang, di slide selanjutnya saya catat begini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang hidup dengan jiwa yang tidak selaras. Ya, tadi kita sama-sama simak bahwa jiwa merupakan suatu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Sekali lagi, ada banyak orang hidup dengan jiwa yang tidak selaras. Coba tanya kanan kiri, apakah jiwamu selaras dengan kasihmu? Coba tanya. Selaras? Selaras ya. Kalau di sini jawabnya pasti selaras. Tapi yang tahu aslinya kan diri masing-masing, toh? Kita sendiri yang tahu apakah selaras atau tidak. Apakah kasih yang kita miliki itu selaras dengan jiwa kita atau bukan? Ya? Banyak orang hidup dengan jiwa yang tidak selaras. Pikiran ingin baik, tapi hati penuh luka. Mulut berkata kasih, tapi tindakan penuh ego. Hidup terlihat rohani, tapi batin kosong. Jadi ini merupakan suatu pernyataan yang palsu. Jadi di dalam pikiran mengatakan bahwa saya harus berbuat baik, saya harus mengasihi orang tersebut. Tapi di dalam hati itu penuh dengan luka. Sehingga ketika ia mencoba untuk mewujudkannya, menunjukkannya, itu gak totalitas. Itu masih terintimidasi dengan luka yang ada di dalam hati. Lalu mulut berkata kasih. Ya kalau berbicara tentang kata-kata, semua kita pasti pintar untuk mengungkapkan kata-kata yang manis untuk orang-orang yang kita sayangi. Betul Bapak Ibu? Yes. Suami istri betul?
Mama, engkaulah pujaan hatiku. Engkau juga Papa, pujaan hatiku juga, gitu ya. Kalau ungkapan-ungkapan seperti itu kayaknya kita nggak perlu belajar lagi, ya. Pasti ada banyak kasus-kasus yang kita temukan seperti itu, bukan hanya di luar, bahkan di rumah kita juga ada, ya. Kita seringkali mengungkapkan kita mengasihi si A, kita mengasihi suami, kita mengasihi istri, tapi ketika kita lihat gaya hidupnya, perilakunya, aduh, egois banget, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, janganlah palsu kasih yang kita miliki. Wujudkan itu dengan jiwamu, di dalam jiwamu. Itu kita harus wujudkan di dalam jiwa kita. Lalu di dalam pelayanan, hidup terlihat rohani, tapi batin kosong. Jadi ada pemasangan topeng di dalam pelayanan, ya. Ada suatu bahasanya sekarang memanipulasi, ya, suatu gaya hidup yang kelihatannya seperti rohani, ternyata rohana. Betul Bapak Ibu? Oh, halus. Ya, Bapak Ibu saja yang mengatakan halus. Kalau saya rohana aja, ya. Ya, hidup terlihat rohani, tapi batin kosong. Lalu Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita hidup di era yang cepat, penuh dengan tekanan. Relasi mudah retak dan emosi tidak stabil. Akibatnya manusia mengalami disintegrasi jiwa atau tidak utuh, tidak selaras. Ya, sekarang kita hidup di era yang cepat. Ada banyak perubahan-perubahan yang kita temukan tanpa kita sadari, itu berubahnya begitu cepat. Yang kemarin bilang sayang, besoknya ditinggal. Gitu ya. Yang kemarin bilang saya mengasihi, besoknya tidak ditunjukkan. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang kita temukan di dalam konteks dunia zaman sekarang. Sehingga tadi dikatakan bahwa manusia mengalami disintegrasi jiwa, tidak utuh atau tidak selaras. Apa yang diungkapkan dengan apa yang ditunjukkan itu tidak sesuai. Banyak kok kita temukan? Banyak? Nanti juga setelah ini juga pasti ada juga kelihatan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menemukan itu, selaraskan kasihmu dengan jiwamu, gitu. Tegur dia, tegurnya kuat, gitu. Ya, tegur dia dengan pernyataanmu, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab yang kita percayai sebagai firman Tuhan, itu menawarkan satu jawaban yang sederhana, yaitu KASIH, kasih. Di sini saya mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa kasih itu bukan sekadar perasaan, ya, dirasa-rasa, bukan hanya sebatas itu. Tapi kasih sebagai kekuatan ilahi yang mempersatukan seluruh aspek hidup manusia. Sekali lagi, kasih itu bukan hanya sekadar perasaan yang hanya sebatas kita ungkapkan, lalu kita tidak menunjukkan. Bukan seperti itu kasih. Kasih itu merupakan suatu tindakan nyata, baru itu pantas disebut kasih. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Tentu kita tidak meragukan lagi kasih Allah terhadap hidup kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Om Heri. Dunia terlalu bobrok, ya. Dunia terlalu jahat, tetapi Allah tetap mengasihi dunia. Allah tetap mau mempraktekkan kasih itu di dalam dirinya. Sehingga dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kasih itu bukan hanya sekadar perasaan yang hanya kita ungkapkan berkali-kali, tetapi juga kita harus wujudkan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jika Bapak Ibu Saudara saat ini hanya pintar untuk menyampaikan kata-kata kasih, tapi tidak membuktikannya, bertobat. Ya, pintar membuat telinga pasangannya berbunga-bunga, tapi ketika dilihat gaya hidupnya atau perilakunya tidak menunjukkan, bertobat. Pintar merayu suami atau istrinya dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang romantis, tapi tidak menunjukkan gaya hidupnya, bertobat.
bertobat. Karena tidak seperti itu kasih yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita ingin mencari atau ingin menemukan kasih yang real, yang asli, itu tidak hanya sebatas dengan kata-kata, tetapi dengan gaya hidup atau perilaku yang dia tunjukkan. Oleh sebab itu, di sini kita akan sama-sama belajar dengan 3 poin yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai pokok khotbah yang akan saya sampaikan. Di poin yang pertama, di situ saya tulis kasih menyelaraskan hubungan dengan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, secara teologis, ya, manusia itu diciptakan dalam relasi dengan Allah, relasi, hubungan dengan Allah. Ketika kasih kepada Tuhan hilang, ya, sekali lagi, ketika kasih kepada Tuhan hilang, jiwa menjadi kosong dan gelisah. Ketika kasih itu hilang dari hidup kita, maka jiwa kita akan serasa kosong dan gelisah. Jadi, jikalau kita ingin mewujudkan suatu kasih itu, pastikan ada kasih di dalam dirimu. Seperti yang disampaikan Om Heri tadi, Allah itu sendirilah kasih. Hadirkan Tuhan di dalam diri kita supaya kita dapat mengaplikasikan kasih itu di dalam hidup kita. Jadi ibaratkan kasih yang memenuhi setiap hati kita, pikiran kita, hidup kita, lalu itu dapat kita ekspresikan di dalam gaya hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Tuhan itu membuat jiwa kita kembali selaras. Pikiran kita fokus kepada Tuhan. Yang pertama, hati melekat kepada Tuhan dan hidup terarah kepada Tuhan. Ya, ketika kita membuat hidup kita penuh dengan kasih, kita isi dengan kuasa Tuhan, itu pikiran kita fokus kepada Tuhan, kita akan melekat kepada Tuhan, dan hidup kita akan terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada juga kasih yang sifatnya palsu. Ada. Dengan ungkapan-ungkapan yang memiliki rangkaian atau susunan kata-kata yang perfect, yang rapi, tetapi tidak menunjukkannya, itu merupakan suatu kasih yang palsu. Atau dengan di dalam peribadatan lah yang kita temukan. Contoh, ada lagu yang mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, lalu orang yang paling belakang bernyanyi paling kuat. Apakah kita dapat merasa cukup bahwa ia benar-benar mengasihi Tuhan ketika dia bernyanyi kuat-kuat? Tidak kan? Tetapi gaya hidupnya lah yang akan menjadi bukti nyata apakah dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu Bapak Ibu Saudara, di poin yang kedua, itu saya catat kasih menyelaraskan hubungan dengan sesama. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dan ayat 14 tadi kita sudah baca bahwa hendaklah kita sabar kepada seorang terhadap yang lain dan kenakanlah kasih. Bapak Ibu Saudara, tanpa kasih jiwa menjadi keras dan tidak damai. Ya, sekali lagi, tanpa kasih jiwa menjadi keras dan tidak damai. Karena kalau kita mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja tanpa kita mengasihi, saya rasa itu merupakan suatu pernyataan yang keliru. Ya, hendaklah kita harus tetap mewujudkan kasih tersebut kepada sesama kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita, bahkan seperti yang tadi saya sebut, bahkan kepada orang yang berlaku curang kepada kita, kita harus tetap mengasihi. Oleh sebab itu, coba cross check diri kita masing-masing. Apakah kasih yang kita ungkapkan selama ini, yang kita sampaikan selama ini kepada orang-orang tertentu, itu benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita, atau itu merupakan suatu tipuan untuk merayu orang tersebut? Coba tanya suamimu, coba tanya istrimu, coba tanya pasanganmu, apakah ia benar-benar
mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwamu? Coba tanya nanti ya pada saat pulang dari sini ya. Mama beneran sayang gak sama papa? Dengan segenap jiwa nanti tanya begitu. Atau ada ayang bebnya kan, Beb, kamu beneran sayang gak sama aku? Dengan segenap jiwa gitu. Coba tanya ya Bapak Ibu Saudara. Coba cross check diri kita masing-masing. Dan jangan cuma bertanya, nanti hepot bertanya. Rupanya dirinya sendiri tidak menunjukkan gitu ya. Jangan cuma hepot bertanya. Om Heri kayaknya tahu artinya hepot ya Om. Ya, jangan cepat-cepat atau buru-buru bertanya, ternyata dirinya sendiri dipertanyakan begitu ya. Ya, nanti ada pula suami nanti baru di depan langsung ditanya istrinya, betul nyaman mama mengasihi papa dengan serius, dengan segenap jiwa? Banyak betul. Rupanya gaya hidup yang ditunjukkannya tidak betul. Nah, oleh sebab itu mari kasih itu mari kita ungkapkan, kita wujudkan di dalam perilaku kita atau gaya hidup kita sehari-hari, sehingga kasih itu tidak palsu, sehingga kasih itu tidak kosong, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Di sini saya mencatat di dalam tulisan saya bahwa kata kasih yang diungkapkan akan terbukti jika diwujudkan dengan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, kata kasih yang diungkapkan akan terbukti jika diwujudkan dengan jiwa. Lalu di poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kasih menyelaraskan diri sendiri, atau dalam bahasa kerennya sekarang inner healing, proses penyembuhan, baik penyembuhan diri sendiri atau penyembuhan orang-orang tertentu. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 saya bacakan poinnya begini Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hidup dengan jiwa yang tidak selaras. Trauma masa lalu, penolakan, rasa tidak berharga. Tetapi kasih Tuhan itu menyentuh bagian terdalam dalam diri manusia. Jikalau Bapak Ibu Saudara memiliki something di dalam pribadi saudara masing-masing, mari selaraskan itu dengan diri Anda sendiri, bahwa katakan bahwa kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Karena jangan terlalu semangat kita mengatakan mengasihi orang lain, tetapi diri kita sendiri kita tidak kasihi. Sebab di dalam Alkitab dikatakan bahwa hukum yang terutama dan yang paling utama itu adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ada kata seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi sebelum engkau menunjukkan kasih yang serius kepada orang lain, tunjukkan dulu kasih yang serius itu kepada dirimu sendiri. Begitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kasih Allah di dalam Kristus memulihkan identitas manusia sebagai hamba Allah. Ini penting untuk kita sama-sama ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih Allah di dalam Kristus itu memulihkan identitas manusia sebagai gambar Allah. Allah mengasihi setiap kita. Kita tidak lagi hidup dalam luka, tapi dari kasih. Kita tidak lagi dikendalikan ketakutan, tapi dikendalikan oleh kasih. Oleh sebab itu, sekali lagi, kasih menyelaraskan diri sendiri, atau bahasa kerennya sekarang adalah inner healing, proses penyembuhan. Mari kita sama-sama menjadi PR bersama untuk kita. Jikalau kita memiliki something atau suatu luka atau problem dengan diri kita sendiri, mari kita sama-sama pulihkan bersama dengan Tuhan. Izinkan kasih Tuhan untuk masuk ke dalam luka yang terdalam, yang membuat kita mungkin trauma, yang membuat kita mungkin tidak maksimal, atau membuat hidup kita serasa hampa. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kasih itu tidak hanya sebatas diungkapkan, tetapi kasih juga perlu
untuk diwujudkan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jikalau firman Tuhan yang barusan kita dengar ini menegur Bapak Ibu Saudara dan menegur pasangan Bapak Ibu Saudara atau suami istri Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama cross check, evaluasi diri kita sendiri. Apakah kasih yang kita miliki itu sudah kita selaraskan dengan jiwa kita, dengan perilaku kita, dengan kehendak kita? Ya, sekali lagi, apakah kasih yang kita miliki saat ini sudah selaras dengan jiwa kita? Bapak Ibu Saudara, mungkin untuk melakukan atau mewujudkan kasih yang arahnya kepada Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi dengan tantangan dunia yang banyak membuat kita tergiur untuk meninggalkan kasih itu. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, mintalah kasih yang mula-mula dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita juga dapat merasakan gairah untuk kita mengasihi Tuhan. Ya, mintalah kasih mula-mula itu dari Tuhan, sebagaimana kita benar-benar mengasihi Allah itu dengan totalitas, dengan keseriusan hati, dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Minta itu supaya kita dapat sama-sama wujudkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, umat Kristen, pengikut Kristus, kasih adalah salah satu gaya hidup kita masing-masing. Itu mutlak Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan sesuatu hal yang wajib. Ya, kasih merupakan gaya hidup orang percaya dan sifatnya mutlak, wajib. Jadi jika Bapak Ibu Saudara kesulitan untuk mewujudkan kasih tersebut di dalam jiwa saudara, mari jadikan itu PR untuk Bapak Ibu Saudara atasi dengan secepat mungkin. Supaya apa? Supaya kita tidak nyaman dengan hidup yang seperti ini saja. Supaya kita tidak nyaman dengan suatu yang sebenarnya problem dalam diri kita. Ya, jikalau Bapak Ibu Saudara memiliki kesulitan di dalam mewujudkan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan kepada diri sendiri, mari itu sama-sama menjadi PR kita bersama di dalam diri kita sendiri, supaya apa? Supaya kita tidak mati rasa, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita mati rasa. Jadi nggak ada gairah lagi untuk hidup, nggak ada lagi gairah untuk mengasihi satu dengan yang lain, nggak ada lagi gairah untuk mewujudkan atau mengekspresikan Kristus di dalam diri kita. Nah, jikalau kita menemukan ada hal-hal yang perlu dibereskan dalam diri kita, dalam jiwa kita, mari sama-sama itu menjadi tugas yang urgent untuk kita kerjakan. Ya, jangan biarkan itu menjadi suatu hal yang sepele, tetapi itu juga menjadi hal yang serius untuk kita perbaiki. Begitu juga dengan suami, ya. Suami coba cross check diri saudara sendiri, apakah kasih itu sudah diwujudkan di dalam jiwa saudara? Apakah sudah saudara buktikan kepada pasangan saudara, kepada istri saudara, kepada anak-anak saudara? Begitu juga dengan istri. Apakah istri sudah mewujudkan kasih kepada suaminya berupa dalam kehendak, perilaku atau gaya hidup sehari-harinya? Apakah itu sudah mewujudkan? Apakah itu sudah menunjukkan? Jikalau ada hal-hal yang masih kurang maksimal atau kurang totalitas, mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menegur kita sama-sama untuk kita mengevaluasi diri kita di dalam bentuk kasih yang kita miliki saat ini. Begitu juga dengan anak-anak, apakah kita mengasihi orang tua? Ini juga menjadi suatu cross check untuk diri kita masing-masing. Apakah kita mengasihi saudara-saudari kita, keluarga kita, saudara kandung kita?
ini juga menjadi suatu evaluasi atau cross check untuk diri kita masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan saya catat di sini, kasih bukan sekadar ajaran Kristen. Kasih adalah kekuatan yang menyatukan jiwa yang bercerai-berai. Ya, bercerai-berai itu artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau jiwa kita sudah lagi tidak mengasihi, pasti semuanya berantakan. Rumah tangga kita berantakan, tidak ada lagi holong atau kasih, begitu ya. Tidak ada lagi suatu harmonis keluarga, tidak ada lagi damai, bahkan tidak ada lagi rasa aman. Ya, sekali lagi, kasih bukan sekadar ajaran Kristen, tapi kasih adalah kekuatan. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang menyatukan jiwa yang bercerai-berai. Sekalipun kita memiliki pasangan yang kekurangan satu, dua, dan lain hal, tetaplah memilih untuk mengasihinya. Jika kita tidak nyaman dengan kekurangan itu, mari bantu dia untuk keluar atau untuk memperbaiki kekurangan itu. Contoh, kalau dia malas-malasan, mari tolong dia untuk dia bisa lebih rajin. Kalau dia nggak pintar masak, tolong dia. Hai suami, tolong istrimu untuk pintar masak. Yang mungkin berawal dari otodidak, mungkin berawal dari lihat-lihat TikTok atau YouTube ya, belajar dari tutorial begitu. Nah, mari tunjukkan kasih itu dengan menolong dia atau pasangan kita untuk tidak memiliki kekurangan yang terus-menerus, yang dimana harusnya bisa diperbaiki. Gitu. Bapak Ibu Saudara, saat kasih hadir, relasi dengan Tuhan dipulihkan. Ya, hubungan dengan sesama disembuhkan. Jiwa yang luka dipulihkan. Sekali lagi, relasi dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan sesama disembuhkan. Jadi ada kedamaian antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu jiwa yang terluka itu dipulihkan. Jadi tidak lagi dikendalikan seperti yang tadi saya katakan, tidak lagi dikendalikan dengan rasa takut, melainkan dikendalikan oleh kasih. Karena kita kasih, karena ketika kasih menguasai hidup kita, jika kita tidak lagi terpecah, tetapi menjadi utuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah figur yang menjadi panutan untuk kita orang percaya. Kita dapat melihat dari setiap gaya hidup yang dilakukan Kristus. Pada saat ia datang ke dunia, ia tetap memilih untuk mengasihi sesamanya. Sekalipun ia dianiaya, ia diludahi, ia dicambuk, ia disiksa, ia tetap memilih untuk mengasihi. Ya Tuhan, dia adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti dia tidak bisa atau tidak mampu untuk membalas kepada orang-orang yang berbuat curang kepada dia atau menganiaya dia, mengsiksa dia. Tetapi ia tetap memilih untuk berkomitmen tetap mengasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini mari kita sama-sama upgrade diri kita untuk kita terus dapat mewujudkan kasih kepada sesama kita, terutama kepada Tuhan kita, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita dan keselamatan kita di hadapan Tuhan. Lagu ini merupakan suatu ungkapan yang kita sampaikan kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan untuk memberikan kita hati untuk mengasihi, untuk memberikan kita jiwa untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi diri kita sendiri. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama angkat pujian ini. Mari ungkapkan dengan kerinduan hatimu, ungkapkan dengan keseriusanmu di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan ingin melihat suatu kejujuran yang kita ungkapkan bersama, kita ungkapkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Jikalau kita kesulitan di dalam mewujudkan kasih kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada suami atau istri kita, kepada anak-anak kita, atau kepada orang yang ada di sekitar kita, mari minta hati yang mau mengasihi itu kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini.
Kita sama-sama ungkapkan di hadapan Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengungkapkan pujian ini di hadapan. Beriku hati. Ini setiap kami jemaat-Mu Tuhan, meminta hati yang mau mengasihi, hati yang mau menyembah, mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi diri kami. Kami mau kasih yang kami miliki itu selaras dengan jiwa kami. Kami mau mewujudkannya dengan gaya hidup kami, Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi
kami hati untuk mau menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan totalitas. Seperti wanita yang datang mengurapimu, ia datang membuktikan, mewujudkan kasih yang ada di dalam dirinya. Ia tidak memandang latar belakangnya yang bobrok, tapi ia fokus untuk mewujudkan, mengaplikasikan, mempraktekkan kasih itu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami jemaat-Mu, jika Engkau temukan di antara kami yang kami kesulitan, atau yang kami tidak mau mengasihi Tuhan dengan totalitas, tegur kami dengan cara-Mu. Gelisahkan hati kami, berikan kami kesadaran bahwa mengasihi Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang wajib. Sebab Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan sudah mau berkorban untuk kami. Saatnya kami mengasihi Tuhan. Saatnya kami mewujudkan bahwa kami itu benar-benar cinta sama Tuhan. Kami itu benar-benar mengasihi Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolong setiap kami yang kesulitan untuk mempraktekkan kasih itu, bahkan kepada sesama kami, kepada orang-orang yang berbuat curang kepada kami. Please tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mewujudkan kasih itu, supaya ada damai, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam pasangan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan berdiam. Tuhan akan menolong setiap kami, memampukan kami di dalam mengekspresikan kasih di dalam hidup kami. Dan kami percaya setelah ini kami akan mewujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari bahwa kami akan mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada banyak tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, yang membuat kami tidak lagi mengasihi. Tetapi kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami tidak lagi dibelenggu dengan rasa dendam, dengan rasa sakit hati, dengan rasa takut. Tetapi kami dipenuhi dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Jadikan kami pelaku, jangan jadikan kami hanya sekadar pendengar. Karena kami percaya firman Tuhan dapat membuat kami menang, dapat membuat kami mengalami kuasa Tuhan, mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba percaya Roh Allah terus berbicara kepada setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya undang Ibu Kusnadi untuk maju ke depan. Chelsea ada. Selamat ulang tahun Tante. Mari saya undang kita bagi berdiri. Kita Yesus Tuhan, kami membawa Tante Kusnadi ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk penambahan usia yang Tuhan berikan atas hidupnya. Kami boleh melihat ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan yang senantiasa dicurahkan atas kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberikan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan ada atas kehidupannya ya Bapak. Dengan bertambahnya usia yang tepat hari ini ya Tuhan, bertambahlah kebajikan, kemurahan, kebaikan, kasih, dan semua yang diperlukan oleh Tante ya Tuhan. Engkau menambahkan, tambahkan Tuhan, kasih akan Tuhan,
cinta akan Engkau. Ya. Bahkan kekuatan dan kesehatan Oh. Engkau tambahkan atas kehidupannya. Bapa, biarlah dia boleh menikmati hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepadanya dengan sukacita yang berlimpah. Dia boleh melihat bahwa Allah senantiasa ada untuk hidupnya, untuk keluarganya Tuhan. Engkau memperlihatkan kasih-Mu atas hidupnya, atas tante, atas om, bahkan atas anaknya Dewi Tuhan. Engkau memperlihatkan kasih. Kami berdoa menyerahkan hidupnya dalam tangan. Kebahagiaan yang daripada Allah Engkau turunkan atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan 1 tahun di belakang, kami boleh melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami menaruhkan hidupnya untuk 1 tahun ke depan. Bapa, Engkaulah yang menatang hidupnya. Engkaulah yang menjagai hidupnya. Keluar masuknya dia dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjadi jawaban atas seluruh pergumulannya ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyerahkan kehidupan Tante Gustari. Kasih Tuhan senantiasa dicurahkan atasnya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Chelsea yang hari ini berulang tahun. Engkau juga memberkati hidupnya. Engkau juga menambahkan semua yang diperlukan atas hidupnya. Bahkan kecintaannya akan Tuhan, kerajinannya untuk beribadah kepada Engkau, Tuhan tambahkan Tuhan atas kehidupan Chelsea dan seluruh keluarga. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan kehidupan Chelsea dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk ibadah pada hari ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kasih yang selaras benar-benar memulihkan jiwa kami kepadamu Tuhan. Kasih yang selaras dapat memulihkan jiwa kami terhadap sesama kami. Kasih yang selaras kepada Engkau dapat memulihkan jiwa kami terhadap diri kami sendiri. Kami pulih, kami sembuh Tuhan, oleh karena kasih yang benar-benar dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memakai hidupnya lebih lagi, Engkau memperlengkapi hidupnya lebih lagi. Setiap apapun dalam hidupnya, Bapa yang senantiasa menolong kehidupannya ya Pak. Berkati Riko, berkati seluruh kehidupannya Pak. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Tuhan izinkan kami bawa ke rumah-Mu, dan kami sadar itu datang daripada Tuhan. Kami kembalikan kepadamu Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang diusahakan oleh tangan kami, Engkau membuatnya berhasil. Buat kami tidak lupa akan berkat yang Kau berikan bagi kami, dan sadarkan kami itu datang daripada Tuhan. Dan supaya kami tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong, tidak menjadi lupa diri Tuhan, atas semua berkat yang Kau berikan bagi kami. Berkat setiap persembahan yang kami bawa, setiap rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan, suami istri dipulihkan oleh Tuhan, hubungannya yang tidak baik dipulihkan, hubungan anak, mertua, menantu, orang tua, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu seluruh umat-Mu
seluruh jemaat-Mu benar-benar mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami kemerdekaan, mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapa menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang 1 minggu ke depan, biar tangan kanan-Mu yang membawa kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Berjalan semakin hari semakin kuat. Perhitungan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah dan terimalah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persatuan dengan Roh Kudus yang menyertai dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terima berkat katakan Tuhan Yesus.